Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Halimatus Sa'diyah, calon guru penggerak angkatan 9 UPT Satuan Pendidikan SDN Watulunggung 2, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Mas Kurin. Beliau adalah guru kelas 5 di UPT Satuan Pendidikan SDN Watulunggung 2. Assalamualaikum Pak Mas Kurin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah ya Pak. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi, di mana nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Dan sebelum saya melakukan supervisi kelas. Ya. Tujuan dilaksanakan supervisi ini adalah mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Kenapa dilakukan tahapan pra-observasi? Karena sebagai persiapan awal sebelum Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri, sehingga peserta didik nantinya dapat menerima pembelajaran dengan baik. Begitu ya Pak? Ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai nantinya seperti apa? Tujuan pembelajaran nanti yang pertama, anak-anak itu bagaimana caranya anak-anak menemukan konsep debit, itu yang pertama. Yang kedua, mencari korelasi atau hubungan antara kecepatan debit, kemudian volume dan waktu, itu yang pertama. Oh iya, berarti ada dua tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai. Area pengembangan yang Bapak inginkan nanti saat proses pembelajaran apa saja? Untuk pengembangan sebenarnya ada 3 ranah yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah tentu saja kognitif anak-anak di bidang matematika tentang debit. Yang kedua adalah afektif, di mana anak-anak itu bisa saling asah-asih dan asuh dalam pembelajaran nanti ketika berkelompok. Yang ketiga yaitu keterampilan atau keterampilan anak-anak, bagaimana anak-anak itu nanti menuangkan, bagaimana anak-anak itu nanti mengukur, melihat waktu, itu nanti yang akan dipelajari anak-anak. Jadi area pengembangan yang Bapak kembangkan nanti kompleks ya. Nah, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas? Mulai dari strategi pembelajarannya, metodenya, media yang digunakan, apa Pak? Pembelajaran nanti sebenarnya itu saya mencoba menggunakan RME, Realistic Mathematics Education. Anak-anak akan mencoba dengan sungguh-sungguh bagaimana sih mengukur debit itu, kemudian dari mengukur berkali-kali nanti akan diarahkan untuk menarik kesimpulan hubungan antara waktu dan volume pada benda yang mengalir. Kemudian syukur-syukur nanti kalau berhasil anak-anak bisa menyimpulkan apa itu debit berdasarkan dari pengalaman mereka sendiri. Saya harapkan nantinya akan menjadi pembelajaran yang bermakna bagi anak-anak. Ya, mungkin seperti itu. Jadi tujuannya nanti anak-anak dapat menyimpulkan debit sesuai pengalaman belajar. Ya, kemudian media yang saya gunakan itu yang pertama adalah pompa air tentunya. Mengapa sih kok saya pilih pompa air? Sebenarnya ada pertimbangan utama. Yang pertama, saya itu mencari aliran air yang konsisten. Ketika saya coba pakai keran air itu karena yang nanti yang melakukan adalah anak-anak, sangat rawan untuk tidak konsisten, kadang bisa cepat, kadang lambat debitnya. Kemudian yang kedua adalah saya gunakan air yang saya beri warna. Mengapa sih kok saya beri warna? Kok tidak air putih saja? Air yang saya beri warna itu tujuannya yang pertama biar mudah untuk dilihat, jadi mengukurnya itu nanti bisa lebih akurat karena nanti yang mengukur anak-anak. Kemudian yang kedua lebih menarik
anak-anak itu lebih suka yang warna-warni, mungkin konsep dasarnya seperti itu. Ya, nanti akan saya padukan dengan metode, dengan pembelajaran problem based learning. Nanti anak-anak akan memecahkan masalah seperti tujuan tadi, yaitu apa itu konsep debit, bagaimana hubungan antara debit kecepatan dan volume, debit waktu dan volume. Ya. Jadi nanti medianya itu sesuai gaya belajarnya anak-anak dengan air yang berwarna, dan Bapak akan menggunakan problem based learning berbasis masalahnya. Nah, kira-kira Bapak akan melakukan pembelajaran tersebut di hari apa dan kapan? Saya lakukan pada hari Rabu karena memang jadwalnya matematika hari Rabu. Tanggalnya Minggu depan bisa? ya minggu depan, insya Allah minggu depan. Baik, jadi nanti Rabu depan saya akan ke kelas Bapak dan melakukan supervisi kelas, melihat dan mencatat apa yang terjadi di dalam kelasnya Bapak, dan nanti juga setelah observasi atau pembelajaran dalam kelas kita akan bertemu lagi di percakapan pasca observasi bersama pengajar praktik, gitu ya Pak? Ya. Sebelum saya akhiri, apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Tentang bagaimana saya harus merancang pembelajaran untuk kegiatan supervisi esok, mungkin seperti itu. Oh iya, terima kasih Pak atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi di hari Rabu depan ya Pak. Ya, sama-sama, semoga sukses. Terima kasih. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Guru. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Saya minta Aska saja memimpin berdoa. Ayo Aska. Buka dulu. Siap, siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar matematika, yaitu materi debit. Seperti yang sudah saya katakan kemarin, anak-anak sudah saya suruh untuk membawa beberapa alat atau bahan. Anak-anak bertanya-tanya, nanti kita akan ngapain ya? Apakah ada yang berpikir seperti itu? Ada? Ada. Kok saya disuruh bawa ada botol, ada gelas? Apakah ada yang bertanya-tanya, oh ini akan saya gunakan untuk apa besok? Ada yang seperti itu? Ya, nanti kita akan gunakan untuk melakukan percobaan untuk mempelajari debit ini. Tanya bersama-sama ya, ikuti Rama. Ayo, boleh sambil gerak-gerakan tangan. Dari sekiannya itu nanti yang kita pelajari adalah air. Anak-anak pasti belum tahu debit itu apa sih? Debit itu adalah aliran benda
cair atau yang kita pelajari tentang air itu. Tujuan pembelajaran kita, tujuan belajar kita hari ini, yang pertama, melalui percobaan kalian itu harus mampu menyimpulkan hubungan antara debit, volume, dan waktu. Itu tujuan yang pertama. Nanti kalian akan menyimpulkan apa sih hubungannya antara debit, volume, dan waktu. Yang kedua, melalui percobaan nanti kalian harus mampu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan konsep debit. Paham ya? Tujuannya ada berapa? Namun sebelum dilakukan percobaan, masalah yang akan kalian selidiki di dalam percobaan nanti, apa debit itu? Apakah debit itu? Nah, nanti setelah percobaan, kalian harus menentukan, harus paham, harus mengetahui, harus mencari dari percobaan tersebut debit itu apa. Kemudian yang kedua, bagaimana hubungannya? Hubungan antara volume terhadap waktu dalam benda yang mengalir. Melalui percobaan ini kalian harus mencari hubungan dari benda cair itu terhadap volume dan waktunya bagaimana. Itu kalian cari melalui percobaan. Nah, terus percobaannya bagaimana Pak Guru? Ini yang pertama, siswa menyiapkan alat dan barang sesuai LKS, lembar kerja siswa. Ini lembar kerjanya kelompok 1, silakan. Kelompok 4, silakan. Setelah itu kalian akan mengambil air ke kamar mandi menggunakan ember. Berikutnya kalian akan melakukan percobaan sesuai langkah-langkah yang ada di atas. Siswa akan berdiskusi mengolah data hasil percobaan. Nanti setelah percobaan dilalui, kalian silakan berdiskusi mengolah data-datanya diolah. Mencari kesimpulan dua pertanyaan tadi, apa hubungan antara volume terhadap waktu. Nanti kesimpulannya itulah hasil setelah datanya diolah, ditulis di situ satu per satu. Setiap kelompok satu per satu akan mempresentasikan hasilnya di depan sini. Paham anak-anak? Ambillah botol yang telah disediakan. Nah, botolnya diambil, sudah. Kemudian isilah dengan air sesuai volume yang tertera pada tabel. Tabelnya ini nomor 1. 1 gelas, berarti ini diisi 1 gelas. Ditakar pakai gelas ini, masukkan ke sini. Nah, diskusikan dulu dengan kelompoknya. Teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok air dengan anggota saya Kirana, saya Dani, saya Saling, saya Gina, saya Aska. Akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Siap teman-teman? Siap. Kalau sudah 17.500. Kemudian satu paparan materi dari kelompok kami. Apa ada pertanyaan teman-teman? 18. Amin. 1 gelas berapa detik? 7 detik. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf dan sebesar-besarnya. Anak-anak, kita coba amati, kita coba ambil pelajaran dari apa yang sudah kita lakukan tadi dalam percobaan. Itu kalau volumenya bertambah, kesimpulannya tadi, waktunya bagaimana?
Semakin lama. Semakin lama. Kalau waktunya bertambah, volumenya bertambah, waktunya semakin Lama. Kalau volumenya semakin kecil, debit itu berbanding lurus antara volume dan waktu. Jadi rumus D sama dengan dibuat kalimat matematika. Debit itu disingkat dengan D, volume disingkat dengan V, waktu disingkat dengan T. Ini kita simpan hasil percobaan kita ini adalah menemukan bahwa perbandingan antara volume dan waktu akan kita gunakan sebagai modal untuk mengerjakan soal-soal atau masalah-masalah di kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan berikutnya kita akan mencoba menghitung menggunakan rumus yang sudah kalian temukan tadi. Ada yang ditanyakan dari sini? Perhatikan contoh soal berikut. Ini adalah yang ditanyakan adalah debit. Maka debit sama dengan volume dibagi waktu. Nah, itu cara untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan debit. Pertemuan berikutnya kita akan membahas materi-materi yang seperti ini. Berarti ini nanti akan saya share di grup WA videonya sebagai latihan untuk memperdalam materi di rumah nanti. Ya, nanti di rumah sambil dilihat-lihat videonya, dipahami langkah-langkah untuk mengerjakan soal yang berhubungan dengan anak-anak. Belajar kita hari ini bagaimana? Senang atau tidak? Mengapa kok senang? Karena melakukan apa? Senang kalian presentasi? Eksperimen senang? Menemukan hasilnya senang? Hasilnya apa tadi? Rumus apa tadi? Dengan V. Ya, betul. D sama dengan V per T. Jadi itu adalah banyaknya zat cair setiap satuan waktu. Ya sudah, karena sudah selesai, sudah menemukan yang dicari. Sekarang waktunya pulang. Silakan kamu saja berdoa. Tempat duduk. Siap, gerak. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Halimatus Sa'diyah, calon guru penggerak angkatan 9 UPT Satuan Pendidikan SDN Watulungu 2, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan. Nah, di sini saya ditemani oleh Bapak Mas Gurin, guru yang diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Pak Mas Gurin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya baik ya Pak ya. Di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak mengenai jalannya proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan, dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait observasi kelas yang sudah berlangsung tadi? Alhamdulillah sekarang sudah merasa plong. Tadi ketika sebelum observasi namanya ditunggui oleh teman yang lain, mungkin ada groginya juga, ada bagaimana, tapi alhamdulillah bisa berjalan lancar. Sekarang sudah plong,
acara sudah selesai. Alhamdulillah. Nah, kira-kira bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan yang sudah dilakukan dan tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah dilaksanakan? Ya, untuk area yang pertama, area kognitif, alhamdulillah meskipun anak-anak agak kesulitan untuk menyimpulkan dari hasil kerja anak-anak dengan agak berat, tetapi akhirnya dengan bantuan sedikit demi sedikit akhirnya anak-anak bisa menyimpulkan dengan baik. Itu yang pertama. Dari ranah afektif, anak-anak alhamdulillah bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Itu yang penting. Meskipun masih banyak sekali kekurangan, insya Allah akan menjadi motivasi bagi saya untuk melakukan pembelajaran yang serupa agar anak-anak itu lebih terbiasa berkolaborasi dengan teman-temannya, sehingga nanti di kemudian hari anak-anak bisa bekerja sama dengan baik, menjalankan perannya seperti yang sudah dibagi oleh masing-masing kelompok. Mungkin itu yang keterampilan. Alhamdulillah anak-anak dalam melakukan kegiatan tidak ada kecelakaan yang berarti, artinya anak-anak keterampilannya sudah bisa dikatakan minimal baiklah untuk keterampilan bagaimana menuangkan air, mengukur dan sebagainya. Alhamdulillah sudah tercapai KKM seperti itu. Jadi tidak ada kendala ya Pak, khususnya di keterampilan yang menggunakan air seperti itu ya. Iya. Oke, jadi area pengembangan yang Bapak lakukan ini sudah berjalan baik, namun tadi masih ada kekurangan, mulai dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik ya. Menurut Bapak, selain itu kendala-kendala apa saja yang Bapak hadapi selama pembelajaran di kelas? Kendala pertama adalah bagaimana mengkondisikan anak-anak di sini lumayan aktifnya kadang-kadang itu berlebih, sehingga kadang saya jujur merasa kewalahan. Kemudian mengkondisikan anak-anak untuk berpikir kritis, bagaimana mengkorelasikan antara satu kejadian dengan kejadian lain sehingga menghasilkan kesimpulan, itu yang menjadi PR berat bagi saya. Nanti bagaimana kemudian hari mungkin dari kegiatan-kegiatan seperti ini nanti akan menemukan solusi yang pas untuk anak-anak saat ini. Mungkin itu yang kekurangan yang mendasar pada pembelajaran ini. Nah, kira-kira mengapa mereka itu kok hiperaktif ya bahasanya dan berlebih sehingga Bapak sendiri kewalahan untuk mengatasi mereka? Mungkin yang pertama memang anak-anak itu ketika di rumah itu cenderung pasif, main HP atau apa, sehingga ketika di sekolah itu ada kesempatan untuk mengeksplor keaktifan mereka, sehingga mereka itu kadang bisa berlebihan. Dan kadang-kadang itu juga yang saya takutkan bisa temperamental, karena memang di dalam permainan anak-anak di ponsel yang mereka pegang itu seringkali banyak kekerasan, itu yang menjadi mungkin mendukung bagaimana keaktifan anak-anak di sekolah. Mungkin itu. Oke, dari hal tersebut kira-kira yang akan Bapak lakukan ke depannya setelah pembelajaran ini gimana Pak? Saya akan mencoba konsisten menggunakan metode-metode seperti ini, karena hal yang seperti itu butuh waktu lama untuk membuat anak-anak itu terbiasa. Bagaimana menyimpulkan masalah, berpikir kritis itu butuh waktu yang tidak sedikit. Saya masih punya keyakinan selama anak-anak di dalam kelas belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin ya, nanti akan ada perubahan meskipun sedikit. Jadi nanti Bapak akan konsisten menyimpulkan serta menggunakan media-media yang ada, sehingga nantinya akan ada perubahan-perubahan kecil dari mereka ya Pak ya. Nah, kira-kira kapan Bapak segera mengimplementasikannya sehingga perubahan itu menjadi lebih baik?
Materi berikutnya mungkin tetap menggunakan metode yang seperti ini. Saya rasa metode ini metode yang perlu diuji coba untuk anak-anak di sini, karena saya lihat ini metode yang terbaru sepertinya seperti itu. Saya penasaran dan ingin saya cobakan kepada anak. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga dapat diimplementasikan dengan baik dan pembelajarannya akan merubah peserta didik menjadi lebih baik lagi, gitu ya Pak. Ya, terima kasih, semoga sukses. Akhirnya rangkaian supervisi akademik sudah dilakukan, mulai dari percakapan pra-observasi, observasi hingga pasca observasi. Terima kasih Pak Maskurin atas waktunya. Sama-sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.